Jujur aja gue lagi rada dongkol juga nih sama cacing sutra nih. Aduh, seminggu ini gue, 2 minggu apa 3 minggu ini stok cacing sutra tuh nggak terlalu banyak lah. Gue malas nyetoknya, rada-rada malas udah pokoknya. Ya ini gara-gara ginian. Welcome back to Barbar Gapi Farm. Nah, buka dulu kontrol. Ada anaknya. Ini nih ada anaknya nih. Terus ya, kita buka-bukain dulu soalnya nih belum ada makan. Oke. Makan dulu. Udah ditutupin masih aja cepet hijaunya ya airnya. Nih, ini nggak ditutupin deh. Ini nih yang gua tutupin. Tetep aja banyak coklatnya dia. Wah, airnya dingin banget bro. Dingin banget, dingin. Wih, enak ini kalau buat mandi. Nih yang baru diganti mending agak terlalu hijau. Ini kemarin dari awal sebelum tebar sih udah rada hijau. Kayak gini nih. Jadi baru dikuras nih tapi udah rada hijau. Belum gue isi ikan. Ini juga cepet banget. Ini padahal ditutupin sih pakai asbes. Nah, ini ada yang beranak nih. Enak ya kalau pakai uget-uget tuh. Udah nanti tinggal beranak 1, 2. Lumayan, nggak kena makan. Harapannya emang gue lagi pengen pakai uget-uget aja dulu sementara sama pelet palingan. Gue lagi ini rada sebel sama cacing. Aduh. Ini baru 2 minggu 3 minggu ini nih, aduh, trouble ikan gue. Jadi kalau gue analisis sih, ya kemungkinan bisa jadi dari cacing. What? Coba gue bareng sama Ilham tuh ya kemarin cari apa ya namanya, kayak penyebab awalnya, terus apa ya errornya itu dari mana ikan-ikan itu, terus apa aja kemungkinan yang bisa nyebabin ikan error. Jadi sebenarnya ikan itu dia kalau misalkan sakit ya itu nggak langsung mati. Jadi sakitnya itu bisa sampai beberapa hari. Contoh aja ya, mana ikan yang lagi pada sakit. Contoh lah kayak gini misalkan ya. Contohnya dari sini dah. Umpamanya nih ikan dari posisi sehat terus sakit sampai mati itu dia tuh apa ya, penyakitnya itu dia butuh waktu juga untuk melemahkan atau mematikan si ikannya. Jadi pertama misalkan dia udah terjangkit sakit, nah nanti selang beberapa hari baru tuh makin parah sakitnya. Nah jadi kita bisa kayak analisis penyebab ikannya itu sebelumnya kematiannya gara-gara apa. Misalkan kayak gue kemarin itu ada ganti air sifon atau ganti air total sama kasih makan cacing. Nah yang bermasalah kan ada beberapa wadah ya. Nah itu gue cari kemungkinan apa yang diantara dua wadah ini kegiatannya itu sama-sama. Jadi misalkan yang satu ganti air tapi kasih makan cacing, yang kedua nggak ganti air tapi kasih makan cacing. Nah dua-duanya bermasalah. Nah di antara keduanya ini mana kegiatan yang sama. Nah jadi di antara dua kegiatan ini kan tadi yang sama ngasih makan cacing. Nah itu bisa jadi bahan analisis kalian. Jadi ini yang ngasih makan cacing ini jadi bahan analisis gua. Jadi penyebabnya itu nggak langsung bro. Kematiannya itu nggak langsung, terus sakitnya juga nggak langsung, itu bisa berlangsung beberapa hari. Jadi nggak tiba-tiba ikan lagi sehat-sehat kayak gini nih, tahu-tahu sakit kagak. Jadi ada jangkanya. Itu kalian makanya pelajarin. Misalkan apa ya, ganti-ganti air terlalu sering juga nggak bagus kayak gitu, juga mungkin bisa dipelajarin. Ya itu sih dari pengalaman. Nah kebetulan dari 2 minggu 3 minggu kemarin tuh ya ikannya tuh
lagi sering trouble dah, pokoknya gue pusing banget sebenarnya. Aduh, ya itu sih gara-gara cacing sih, menurut gue cacing. Tapi walaupun gitu ya, sebenarnya gue kapoknya sih sebentar aja. Ini udah 2 minggu 3 minggu ini gue cuma ngurangin doang stok cacing. Jadi biasanya gue 3 hari 2 hari sekali itu nyetok 4 gelas, tapi ini seminggu palingan gue 3 gelas. Jadi sebel banget, gue rada sebel. Tuh tinggal dikit aja belum gue tambahin. Biasanya kalau udah tinggal segini itu udah gue pesen lagi. Biasa kan datang malam, ini nggak gue pesen. Ini ada contoh lagi ya. Jadi ikan gue itu udah dari 3 minggu lalu mulai bermasalah. Di 2 minggu lalu ikannya tetap bermasalah, sampai minggu ini pun masih ada bermasalah. Yaitu karena bisa jadi daya tahan ikan itu masing-masing berbeda. Padahal ya tadi sumbernya itu misalkan dari cacing tadi, penyakitnya dari sumbernya satu, terus baru berdampak atau baru kelihatan hari ini kayak gitu. Jadi nggak nentu untuk trouble ikannya. Ini ya ikan-ikan yang biasanya pembesaran di tank bawah aman-aman aja, lumayan banyak yang bermasalah. Contohnya mana ya, albino PRTDE sih lagi bermasalah banget, dia tuh mati terus loh bro. Nah ini nih contohnya nih, albino PRTDE sih, nih udah pada mati. Di atasnya juga banyak yang mati. Oke, kalau ini dia barengannya ini dia, barengannya ini. Kalau ini tengah bukan nih, bukan barengan ini, sama juga albino PRTDE tapi bukan barengan wadahnya ini. Nah mereka bareng nih. Sebenarnya emang dari guanya juga sih, ngangkatnya itu sudah posisi dia kurang sehat. Jadi kayak ada yang mati 1-2 kayak gitu. Pas udah dipindah ya udah jadinya makin trouble sih. Antara makin trouble kalau nggak bisa sembuh. Jadi ini gue pisah antara yang udah kuncup-kuncup, kurang fit gitu, gue taruh di sini, terus yang fitnya di sini. Nah jadi untuk yang fit, alhamdulillah lebih banyak amannya. Walaupun ada yang ini ya, ini baru hari ini juga nih trouble. Mana ya? Tadi gue lihat ada yang finroot. Nah tuh finroot ya. Tuh ekornya bisa kelihatan ya. Jadi walaupun mereka satu wadah, daya tahan tubuhnya beda. Makanya gue pisahin antara yang masih fresh kelihatannya sama yang agak sakit. Makanya gue pisah di sini kayak gitu. Ya makanya kayak gini juga sih kan, kayak tanknya yang bermasalah ini sama sebelahnya juga kemarin bermasalah nih. Seingat gue HB wet. Kalau HB wet dia mati semua. Ini albino PRTDE. Terus mana lagi yang lain ya? Yang baru banget kemarin gue pindahin sih ini. Nih tuh ada yang mati lagi tuh ya. Ini metal snake skin black lace. Terus juga lagi tumbenan banget ya, kan biasanya kalau gue pakai cacing sutra airnya itu ya nggak keruh. Jadi ini masih ada sisa-sisa cacing sutra ya, tinggal dikit-dikit doang sih. Banyak kan udah pada habis belum gue refill. Ini kan biasanya jernih kayak gini ya tuh, jernih. Nah tumbenan sering banget kalau yang bermasalah wadahnya itu airnya jadi rada kayak gini nih, kayak rada keruh, rada butek. Nah ini nih yang rada-rada bermasalah. Nah ini udah nggak pakai cacing sutra tapi untungnya aman, tapi airnya loh, airnya rada-rada keruh. Kelihatan nggak sih? Beda loh, di airnya beda. Biasanya jernih beneran ya, tumbenan banget. Untungnya aman sih, ini HB-White aman semua. Yang bermasalah lagi ada di sini nih. Ini juga wah kayak cowok tuh banyak banget tuh. 1, 2. Ini sih gue nggak expect sampai sembuh ya, soalnya udah parah. Ini kenapa kebanyakan albino PRTDE ya, karena emang lagi wayahnya besarin albino PRTDE. Yang kena rata-rata itu.
Terus ada satu lagi alasan kenapa gue memperkuat kalau misalkan penyakit ini tuh gara-gara cacing sutra ya. Jadi ini udah ke berapa kali ya gue ngeliat ikan itu ciri-cirinya sakitnya kayak gini. Ntar gue ambilin ikannya pakai soliter, kita lihat bareng-bareng di tempat jelas. Gue nyari contohnya kagak ada, ini doang yang mendekati dah. Tapi sebenarnya kerusakan ekornya nggak kayak gini sih. Jadi ya kalau misalkan yang gue pengen cari tuh, jadi ekornya tuh nggak rusak serusak ini. Jadi bagian bawahnya tuh kayak mau kuncup, terus bagian bawah ekornya itu ya di sini nih hilang warnanya. Nah itu, aduh gua sebenarnya kemarin tuh banyak pengen gua videoin, cuman kenapa ya? Karena masalahnya banyak banget ikan yang kayak gitu, jadi gua aduh kayak gimana nih kayak gini nih. Jadi permasalahan tuh dia di awal bagian ekor bawah muncul, dan itu nggak ada ciri lain loh. Jadi maksudnya nggak ada white spot nih ya, kalian bisa lihat deh badannya tuh mulus banget, badannya mulus, nggak ada penyakit apa-apa. Jadi langsung nyerang ke bagian ekor, dan semua yang mati pun dia di bagian ekornya bermasalah. Dan untuk berenangnya nih persis kayak gini, persis kayak gini, kesusahan dia berenang. Nah rata-rata ikannya yang kena penyakit ini, yang mati itu penyebabnya gara-gara kayak gini penyakitnya bro, di bagian ekor semua. Makanya gue bilang ini salah satu penyakit yang baru. Gue sampai curhat ke Ilham kayak, Ham ini aku udah beberapa kali sebenarnya kena penyakit ini, cuman aku pikir tuh dulu kayak diserang hewan gitu ya, karena misalkan di tempat gua kan atapnya agak terbuka. Nah gue pikirnya itu karena diserang burung gitu kan, karena bentuk serangannya kayak kalian lihat nih, kalau di logi kan kayak apa ya, kena paruh gitu kan. Nah cuman yang terakhir kasus kemarin itu ikannya itu di indoor. Nah indoor, terus ada yang outdoor. Kalau yang outdoor gue masih berpikiran kalau itu dia diserang burung. Aduh, karena ya itu tadi yang gue bilang, ciri fisiknya di bodinya itu nggak ada penyakit-penyakit yang kayak gue udah tahu gitu loh. Kayak aneh aja tiba-tiba di bagian ekor bisa langsung ngebentuk penyakit, ngebentuk sakit kayak yang kelihatan kayak paru keserang. Jadi gue mikirnya kayak gitu kan. Ya udah akhirnya kalau misalkan ada ikan itu yang kena di outdoor, gue nganggapnya biasa doang. Nah ketika ada yang di indoor, ini jadi pembelajaran buat gue. Makanya pas ada penyakit ini di indoor, jadinya bisa gue compare apa sih yang gue lakuin sebelum ikannya sakit gitu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu lalu gitu. Ya udah, kalau penyebabnya sama, gara-gara cacing. Apa ya penyakitnya, setahu gue apa, velvet. Tapi velvet itu ya dia kuncup di bagian ekor. Tapi ini tuh kadang ada yang kasusnya kuncup, ada yang enggak, jadi velvet itu kayak nempel. Dan ini menular penyakitnya tuh, makanya gue pusing banget. Kena satu tuh, yang lain masih sehat aja tuh bisa kena. Udah pakai treatment yang kayak biasa, yang kayak kalau misalkan sakit gue bagi kayak yang tadi ya kan, yang albino PRTD ini antara yang sehat sama yang sakit, terus kasih garam aja atau kasih obat aja, lebih banyak problemnya kayak gitu. Dan misal ya ikan-ikan yang bermasalah kayak gini nih, walaupun ikan barengannya tuh sehat kayak gini, kelihatan sehat banget kayak gini, ini gue sendiri nggak bakal berani untuk apa ya video terus untuk dijual gitu, nggak bakalan berani gue, karena kita nggak tahu, kayak tadi yang gue bilang, daya tahan tubuh ikannya itu bisa jadi berbeda sama yang sakit. Jadi walaupun dia udah kena penyakit nih, terus dia nggak mati, bisa jadi penyakitnya udah ada tapi dia lebih kuat, lebih bisa nahan ya, jadi bisa ngelawan gitu loh. Makanya kenapa itu gue ada apa ya istilahnya, garansi gitu, garansi H+2 setelah ikan sampai. Nah harapan gue ketika ikan udah sampai itu nggak ada penyakitnya. Nah makanya aduh gue wanti-wanti banget sebenarnya nih kayak gini-gini nih, nggak bakalan bener-bener gue sediain, walaupun misalkan ikannya ukurannya gede udah siap jual gitu, udah gue nggak mikirin itu. Karena
apa ya, gue juga dulu ngerasain kayak kalian gitu ya, beli ikan terus nggak lama mati gitu ya. Itu pengalaman gue dulu, jadi gue pengen kayak teman-teman nanti yang baru pelihara jadi kayak seneng ikannya makin banyak kayak gitu. Nah, kalau boleh jujur, kalau kalian perhatiin seminggu 2 minggu 3 minggu inilah ya di story WA gua, itu kenapa nggak lagi variasi ikannya ya, karena ikannya tadi yang baru pada mau besar itu pada bermasalah. Nah, makanya gua nggak mau videoin, karena kalau misalkan kita videoin kan biasa lah ya, teman-teman pada minta gitu kan. Nah, gua nggak mau eh, kita kasih ikan-ikan yang trouble-trouble. Aduh, sebenarnya rada pusing sebenarnya gua. Jujur banyak banget 2 minggu 3 minggu kemarin itu, sekitar 30%-an mungkin, 20-30% yang bermasalah. Padahal sebelumnya nggak ada yang kayak gitu. Sekarang gue mau ke cacingnya ya. Jadi gimana ya? Susah juga bro. Jadi karena kita bukan pakai peneliti gitu ya, nggak pakai apa ya, by data, tapi kita by pengalaman. Kan harusnya kalau misalkan lebih niat lagi, misalkan tadi ada yang penyakit kayak ekor yang red velvet tadi, itu gua bawa ke lab, terus gua cek itu penyakitnya apa ya, terus itu bener nggak penyakitnya penyebabnya gara-gara cacing sutra. Jadi nanti dari cacing sutranya dicek dulu sama-sama ke lab ya, kira-kira dia bawa bakteri yang menyebabkan si ikan itu sakit atau enggak. Jadi baru gue berani ngomong ini by data kayak gitu. Cuman ini by pengalaman ya, kayak ada beberapa ikan yang bermasalah, terus gue kayak tadi gue bilang kayak apa aja kegiatan yang gue lakuin yang dari sebanyak gini wadah yang sama, nah itu kurang lebihnya penyebabnya itu karena penyakitnya sama ya, kurang lebihnya penyebabnya kan sama kan gitu. Nah makanya untuk bab sakit ini ya, gue tuh nggak berdasarkan data-data yang udah ada di sosial media atau misalkan dari YouTube teman-teman ya, ini berdasarkan pengalaman gue aja ya. Jadi misalkan cacing, kita emang udah tahu kalau jujur dulu gue tuh parno banget kalau pakai pakan-pakan hidup termasuk cacing sutra kayak gini, apalagi cacing sutra sih, karena dia nyarinya benar-benar dari tanah ya, yang gue pikir itu dari tanah itu udah pasti banyak bakteri gitu kan. Dulu takut banget gue pakai cacing sutra, jujur gak berani sama sekali nyentuh. Tapi ya gitu, setelah gue coba sendiri, lebih banyak manfaatnya ketimbang kayak dampaknya ini ya. Dampaknya emang gak seberapa, karena walaupun apa ya, kena lumayan banyak, tapi itu hanya 20-30% aja dari keseluruhan wadah gue, yang lainnya aman. Berarti kan cacing sutranya hanya menyumbang sedikit, hanya sedikit atau yang terkontaminasi penyakit itu ya kan. Nah padahal cacing sutranya itu ya untuk pertumbuhan benar-benar oke banget. Kalau versi gue untuk sekarang dia itu di top 1 untuk pembesaran body gitu, untuk efisiensi karena kita cuma sekali naro, terus untuk efisiensi lagi di bagian price ya, karena dia itu harganya lumayan mahal, yang enggak murah juga enggak ya, ya gitulah, masih masuk akal harganya, masih udah oke banget untuk pertumbuhan juga kayak gitu. Cuman dia satu aja kekurangannya, cara nyimpennya. Kalau di tempat gua kan masih pakai manual ya, ganti air total gitu, ganti air terus. Sebenarnya bisa aja pakai aerator kayak gitu, lebih simpel. Apalagi ya dulu itu ada uget juga, kutu air, gua takut banget pakai gitu-gituan. Ya cuman ya gitu, harus dicoba sendiri berdasarkan pengalaman. Jadi nanti baru boleh ngomong, bukan baru boleh ngomong ya, kayak ya sharing lah ya pengalamannya kayak gimana. Ya kayak gue ini nih, sharing lagi masalah cacing. Ya gue jujur aja sih, sebenarnya kalau ikan udah kena sakit itu udah paling susah banget buat diobatin. Ya, makanya gue ya udah pelihara dengan cara-cara gue yang
nggak ganti air, nggak ngotak-ngatik air, nggak pindah-pindah ikan. Itu di seluruh pengalaman gue dijadiin rangkuman ya yang gue share ke kalian berdasarkan pengalaman. Itu juga yang baru-baru sekarang mau lebih enak lagi gue nge-share-nya ya kan ke kalian. Ya pokoknya mudah-mudahan di setiap video gue bermanfaat buat kalian. Jadi kita bisa bareng-bareng breeding, bisa cetak lagi ikan-ikan yang lebih bagus ke depannya, lebih sehat, lebih top lagi lah. Tetap ya gue ke depannya tetap pakai cacing sutra itu harus tetap pakai lah. Ya untuk beberapa waktu ini ya gue masih trauma dikit lah ya. Makanya 2 minggu 3 minggu ini gue nggak nyetok bener-bener ya. Nyetoknya sedikit-sedikit banget. Jadi lucunya gini juga ya bro, kalau misalkan kan gue kan ganti air cacing ya. Nah air cacing itu jadi cacingnya itu masih banyak yang berpencar. Contoh tadi kan gue ngambil dari tumpukan sini ya. Nah dari tumpukan sini itu masih banyak cacing yang hidup tuh, masih banyak yang fresh ya, yang dimana dia itu kan barengan sama kotorannya gitu. Ini tuh masih gua saring lagi, mana ya saringan gue nih, contohnya nih kayak gini nih kan, gini ya gua serokin dulu ya. Ini kan bareng sama kotorannya gitu kan ya. Ini sampai benar-benar tuh cacingnya nggak ada, terus sampai benar-benar airnya butek nih. Ini gue udah dapet cacingnya yang gua serok tadi barusan itu. Pasti nggak gue buang tuh. Jadi gue kasih ke ikan ya, walaupun ada yang mati-mati terus barengan sama kotoran, karena lumayan ya isinya tuh lumayan banyak, gue kasih ke ikan bro, makanya nggak gue buang-buang. Nah ini yang kayak gini tuh dari dulu nggak pernah bermasalah ya. Kalau logika gue berpikir misalkan kita serok-serok dari kotoran kayak gini kan, harusnya yang bermasalah yang kayak gini kan, cuman yang kayak gini tuh nggak bermasalah. Aneh nggak? Ya karena emang apa ya, penyakitnya itu kecil banget, terus mungkin bakterinya itu kecil banget yang dimana harus ngelihat pakai alat bantu yang kita nggak tahu gitu ya. Itu makanya gue bilang tadi kalau bisa kita cek lab itu, ntar kita cari tahu penyebabnya, terus kayak mungkin kedepannya gue bisa ngelihat dari cirinya, ciri cacing sutranya, misalkan contoh warnanya lebih hitam itu yang nggak baik, terus cacingnya apalagi agak hitam-hitam atau apa gitulah, ciri-ciri yang nggak baiknya itu di situ kita buat pelajarin lagi kayak gitu ya. Iya sebenarnya kayak gitu lah, seru-seru aslinya. Kita dapat pengalaman dari praktek ya. Jadi gue sharing kayak gini tuh sebenarnya bukan untuk nakut-nakutin ya. Ya karena gue sendiri masih make gitu loh, make cacing sutra kayak gitu. Gue cuman mau sharing aja, kayak adalah momennya, adalah waktunya kayak ikan itu bermasalah gitu. Jadi ini 2 tahun 3 tahun ini gue rutin pakai cacing, tapi ya yang baru bermasalah hari ini doang. Jadi sebelumnya itu aman-aman aja ya kan. Jarang kayak gini. Jadi penyebabnya nggak bisa langsung ngejudge dari cacingnya doang. Kalian bisa lihat kayak yang tadi gue bilang, kegiatan atau hal apa yang kalian lakuin sebelum ikannya sakit gitu. Makanya gue tanya, kalau misalkan teman-teman sharing gitu, gue lebih sukanya itu ngeliat dulu videonya, kondisi ikannya kayak gimana, terus kilas baliknya. Jadi kegiatan apa yang dia pada lakuin, misalkan ganti air, pindah-pindah ikan, sortir kayak gitu. Dia juga jadi penyebabnya. Makanya di video-video gue itu banyak rekomendasi yang dimana ikannya itu mendingan udah sampai besar aja taruh di situ. Yang penting kapasitas jangan terlalu banyak, akan secukupnya, nggak kurang nggak lebih. Nggak usah sortir jantan betina, kalaupun mau sortir palingan ngangkat ikan rijekannya aja. Jadi itu lebih aman, lebih sehat ikan. Udah dah, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya. Nanti kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke lanjut gas breed.